Madrasah Aliyah Ar-Rahmah adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Kediri. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, nomor 9, Dusun Gendis, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini didirikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer, dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisik, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah atau T0.4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi dan gas rumah kaca mengemisikan energi sebanyak yang diserapnya. Secara matematis, efek rumah kaca dapat kita tuliskan sebagai berikut. E serap tambah E pancar sama dengan E diterima. Tau T0.4 tambah Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. 2 Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. T0 2 pangkat seperempat sama dengan T0 aksen. 1,189 T0 sama dengan T0 aksen. T0 aksen sama dengan 1,189 T0. Dari persamaan di atas, bisa kita lihat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca lebih tinggi daripada sebelumnya.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis, yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, belerang heksafluorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api. Gas perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari semprotan aerosol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang heksafluorida dari pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi, dan gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD beberapa jenis panel surya dan laser kimia. Nah, aktivitas-aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari pemanfaatan energi dan transportasi. Energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2. Penyumbang emisi gas rumah kaca kedua terbesar berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Aktivitas berikutnya berasal dari sektor pertanian yang berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Sampai di sini teman-teman bisa memahami penyebab dan dampak dari gas rumah kaca ini ya.